Jadi hari ini kita akan membicarakan statistika deskriptif. Yang akan kita bahas bersama adalah pada metode grafik. Kalau pada pertemuan yang lalu Anda sudah belajar menyajikan data dengan statistika deskriptif itu dengan mencari pada tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba dengan menggunakan grafik. Grafik ini sebagai salah satu media yang bisa kita gunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data. Nah, nanti grafik apa yang akan kita pakai, sebisa mungkin Anda harus menggunakan grafik ini merupakan grafik yang tepat sesuai dengan jenis dari data yang ada. Jadi nanti akan kita lihat dua kondisi ya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Tujuannya dari pembuatan grafik ini supaya informasi yang kita dapatkan itu bisa Anda sajikan dengan lebih apa istilahnya ya, jadi lebih informatif gitu ya. Nah, kita bicara yang pertama dulu, penyajian data dengan penyajian data yang berbentuk kuantitatif, yang berbentuk kuantitatif yang berarti berupa numerik ini ya. Ada satu variabel dan ada dua variabel. Kalau satu variabel, maka nanti data itu bisa kita sajikan dalam bentuk histogram atau dalam bentuk poligon. Sedangkan kalau dua variabel, maka Anda bisa sajikan dalam bentuk scatter diagram. Ya, jadi nanti tinggal diplot kalau scatter diagram itu. Kemudian dari hasil plot itu Anda bisa melihat kira-kira hubungan antara dua variabelnya itu bagaimana. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu yang berbentuk histogram. Histogram ini merupakan bentuk penyajian grafis dari tabel distribusi frekuensi. Ya, dari tabel distribusi frekuensi Anda bisa tuliskan bentuk histogramnya. Histogram menunjukkan bentuk distribusi data hasil pengamatan seperti ya, apakah mempunyai ekor panjang di salah satu sisi atau enggak, gitu ya. Adanya nilai ekstrim atau enggak, menunjukkan secara cepat di mana sebagian besar data ini akan terpusat. Jadi kalau Anda lihat dari histogram itu kita bisa lihat secara cepat nanti. Terus penyebaran data di sekitar pusat data. Nah, kurang lebih kalau kayak gini histogram itu. Jadi nanti untuk pembuatannya ini ada batas bawah, ini adalah titik tengah, yang di sini ini adalah batas atas. Jadi supaya data yang kita punya ini akan benar-benar kita akan yakin bahwa setiap data itu hanya ada pada satu kelompok tertentu. Variabel yang diamati kita letakkan di sumbu horizontal. Horizontal itu sini ya. Jadi yang di sini yang diamati adalah nilai. Kemudian setiap batang itu digambarkan di atas interval setiap kelompok nilai yang kita punya. Jadi setiap kelompok yang sudah Anda buat itu kemarin ya. Terus yang pasti pada saat kita buat seperti ini tidak ada gap antar batang pada histogram. Ya, jadi kalau data yang kita punya ini ternyata dia variabelnya variabel kontinu, berarti kan kayak kemarin kita menuliskannya seperti itu, ada batas bawah dan ada batas atas dari setiap kelas ya, setiap kelompok. Kalau dia berupa tabel diskrit, maka Anda nyarinya itu adalah batas bawah dan batas atas. Jadi nanti ada yang plus setengah, ada yang min setengah. Supaya dari tabel yang ada ini tidak ada gap.
Jadi kalau diskrit kemarin kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu toh. Nah, nanti pada saat kita membuat histogram, maka Anda akan cari batas bawah dan batas atasnya, sehingga setiap batang itu tidak akan ada gap. Ini sebagai contoh ya. Diketahui tabel distribusi frekuensi berat badan siswa kelas 6 SD sebagai berikut. Ada yang sampai 100, hampir 100. Nah, ini bagaimana Bu? Yang di sini ini kan kalau kita lihat angkanya selalu ada ini 60, 60, 70, 70. Nah, ini kan berarti nanti kalau pas 60 bagaimana? Ya, Anda harus cek lagi tanda yang ada di sini. Ya, jadi batas bawahnya ini ada sama dengannya. Jadi kalau misalkan tepat 60 kilo pada berat badan siswa itu berarti masuk yang kelompok kedua. Jadi pasti dengan kondisi yang seperti ini akan kita dapatkan bahwa setiap kelompok, setiap data yang ada itu hanya bisa kita masukkan pada satu kelompok saja. Jadi tidak akan mungkin bisa double ke dua kelompok. Ini dapatnya. Terus dari sini kalau kita mau membuat histogram, maka yang perlu Anda lihat adalah pada batas ini. Ya, pada batas ini dan frekuensinya. Ini apakah ada? Nah, ini dia. Jadi batasnya ini ada 50, ada 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian di antara batang-batang yang ada di setiap kelompok itu tidak ada gap. Jadi kalau histogram seperti itu. Sumbu X itu menyatakan berat badan siswanya, sumbu Y itu menyatakan frekuensinya. Ya, kalau Anda lihat ya. Jadi ini berat badannya, yang ini adalah frekuensi. Itu kalau kita buat dalam bentuk histogram. Ya, jadi cirinya kalau di histogram itu antar batang tidak boleh ada gap. Kemudian setiap kelompoknya ya nanti batang-batang itu menunjukkan nilai di setiap kelompok atau frekuensi dari setiap kelompok yang ada. Ini yang dikatakan dengan histogram. Nah, kalau Anda mau melihat histogram dari frekuensi relatif kumulatif, jadi kumulatifnya ya berarti ini karena relatif berarti dalam persentase ini ya. Makanya yang satu ini maksudnya 100%. Maka kita dapatkan dia pasti akan jadi tabel yang monoton naik. Kalau kita bicara yang kumulatif. Karena kan kumulatif kan ditambahkan. Gitu ya. Sedangkan yang disebut dengan poligon itu adalah sebuah grafik yang menghubungkan titik tengah setiap kelompok. Nah, kalau kita bicara tentang poligon, berarti nanti yang akan Anda hubungkan itu adalah titik tengah setiap kelompok. Contoh yang ini tadi. Jadi setiap ini ada frekuensinya, kemudian kita cari titik tengahnya. Titik tengah kemarin gimana caranya? Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi ya kemarin ya. Jadi ini 50 tambah 60 dibagi 2, 55. 60 tambah 70, 130 bagi 2, 65. Demikian seterusnya. Kemudian di setiap titik tengah ini, kita buat hubungannya. Jadi di titik tengah 55 frekuensinya 2. Nanti saya ambil sebuah titik. Antar titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, kayak gini. Ini 55, ini 65, ini 75, 85, 95. Terus Anda punya ini adalah frekuensinya. Pada nilai tengah 55 frekuensinya 2. Nilai tengah 65 frekuensinya 13. 75 itu 16, 85 itu 7, dan yang 95 adalah 12. Kemudian dari setiap titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis lurus.
Itu untuk menunjukkan sebuah poligon. Mungkin ada pertanyaan dulu. Sampai di sini untuk menunjukkan atau menggambarkan histogram dan poligon. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Kita masuk scatter diagram. Kalau scatter diagram ini kita gunakan saat saya punya dua buah variabel. Jadi di sini kita punya misalkan aja Anda tahu ada variabel X dan variabel Y gitu ya. Kemudian dari dua variabel itu kita mau melihat hubungannya. Jadi antara nilai X dan Y-nya ini kita plot. Nah, dari plot yang ada ini Anda nanti bisa memutuskan. Ini nanti tujuannya sebenarnya pada saat nanti ya, pada pertemuan-pertemuan setelah UTS itu, ada saatnya kita bicara tentang regresi ya, regresi hubungan antara dua variabel. Nah, kita mau memutuskan kita pakai mau yang regresi linier atau regresi yang non linier. Itu nanti bisa dilihat dari plottingan pada scatter diagram ini. Ya ini salah satu contoh juga dengan scatter diagram ya. Ternyata dari sini itu bisa ditunjukkan bahwa kalau ikan salmon itu dia lebih cenderung yang pencahayaannya kurang ya ini ya. Kalau kita lihat, kalau kedalaman dia tidak bisa dimanapun kayaknya oke-oke saja gitu. Terus kalau apa ini si bas ini ternyata dia lebih suka pada kondisi di mana pencahayaannya, oh sorry ini malah kurang ya. Ini berarti kurang banget yang di sini. Yang salmon itu yang pencahayaannya lumayan berarti. Tapi sama-sama untuk kondisi kedalamannya itu dimanapun tidak apa-apa. Nah kalau kondisi seperti ini nanti kita bisa mencari persamaan yang kalau kita lihat ini memisahkan antara pencahayaan untuk yang salmon ataupun pencahayaan untuk yang sibas. Ini nanti kita bicara lebih lanjut. Ya, ini salah satu manfaat dari scatter diagram itu kurang lebih seperti itu. Kita lihat, jadi ini masih lihat gambaran kasarnya saja. Gambaran kasarnya itu seperti ini. Nah, nanti dari situ kita baru lakukan pendekatan. Ini yang disebut dengan scatter diagram. Contoh lain, diketahui jumlah pasien yang datang ke dokter spesialis di Rumah Sakit Melati pada tahun 2018 beserta dokter spesialis yang praktek pada saat itu adalah sebagai ini. Jadi jumlah dokter spesialis yang praktek ini sebagai variabel X-nya, nanti yang variabel Y-nya itu adalah jumlah pasien. Dari kondisi yang kayak gini ini kita mau melihat apakah betul kalau kita mau asumsi ya, semakin banyak jumlah dokter spesialis yang praktek, jumlah pasiennya itu juga akan semakin banyak. Nah, awal yang bisa Anda lakukan itu adalah dengan melakukan atau memplot dua variabel ini. Sebentar, ini ada nggak hasil? Oh, ini ada hasilnya. Jadi hasilnya ternyata diperoleh seperti ini. Jumlah dokter spesialis, jumlah pasiennya. Kalau diplot seperti ini. Nah, kalau Anda mau menentukan kira-kira nanti persamaannya bagaimana ya, hubungan antara dokter spesialis dengan jumlah pasien, itu Anda bisa coba nanti hubungkan atau mencari kurva-kurva yang mendekati semua titik ini. Jadi mungkin tidak bisa kita buat yang benar-benar melewati ke semua titik. Tapi bisa jadi kita mencari sebuah garis lurus gitu ya. Misalkan kita lihat, oh ini sebenarnya kayaknya linear deh, bisa dihubungkan dengan linear. Nah, kita cari nanti garis lurus yang menghubungkan antara titik-titik itu yang terbaik itu yang bagaimana.
Atau mungkin Anda mau dekati ini, coba sih saya buat dalam bentuk kurva gitu ya. Kurvanya bisa nggak kalau eksponen bentuk kayak gini. Nah, itu adalah analisis awal pada saat kita punya data, kemudian Anda mau memodelkannya. Analisis awalnya adalah kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih itu yang dikatakan atau penyajian data dalam data kualitatif ya, kuantitatif, data yang bentuk numerik. Jadi Anda bisa sajikan itu dalam bentuk histogram, bisa disajikan dalam bentuk poligon, bisa juga disajikan dalam bentuk scatter diagram khusus untuk variabel-variabel atau data yang kita punya dalam dua variabel. Ya, bisa dengan scatter diagram. Sedangkan kalau kita punya datanya kualitatif, maka kalau satu variabel itu Anda bisa gunakan diagram lingkaran atau pie diagram, grafik lingkaran, atau pakai grafik batang. Sedangkan kalau variabelnya itu 2 atau lebih dari 2, Anda bisa pakai side by side. Nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi kalau pakai grafik lingkaran itu satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Nah, biasanya kalau kita pakai grafik lingkaran pie diagram gini, maka penulisannya itu adalah biasanya dalam persentase. Ya, dalam persentase. Ini tadi kayak jumlah kunjungan dokter gitu ya. Ini ada, nggak tahu ada datanya nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada datanya. Jadi ini misalkan jumlah kunjungan dokter gitu. Yang tidak berkunjung, ya ini harusnya ada ininya, ada informasi numeriknya. Kalau kayak gini ini kita jadinya cuma berkira-kira gitu ya. Ini berapa kali, berapa persen ini yang tidak berkunjung ini dokternya, berapa persen yang hanya 1 kali, berapa persen yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali atau lebih. Nah, bentuknya memang gitu, tapi sebaiknya kalau Anda membuat pie diagram gini, maka sebaiknya Anda tambahkan informasi numeriknya, karena itu yang hal yang penting menurut saya ya. Bagaimana cara mendapatkan informasi numerik? Jadi misalkan aja saya punya ini, ada jumlah anak itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan frekuensi masing-masing adalah 3, 6, 10, 4, 2, dan 1. Ini kalau saya total berapa ini berarti? 10, 20, 26. Loh, kok ini ngomongnya 25? 10, 20. Oh, salah ini berarti. 3, 6, ini karena pernya 25 ya. Saya gantikan yang di tabel aja. Misalnya jadi 3 ya. Sebentar. Saya tahu yang di belakangnya sudah benar. Ya benar ya, ini 10, 20, 26. Dia mintanya 25. Anggap aja deh ini. Saya nanti kalau ganti yang belakangnya jadi berubah khawatirnya. Anggap aja ini sudah benar gitu ya pernya. Harusnya pernya ini itu adalah total dari frekuensi semua. Ini kalau kita punya 19, 20, 26. Di sini dihitungnya cuma 25. Ada yang salah. Ya, kita anggap benar aja ya. Jadi kalau Anda ingin melihat dia berapa persen, itu melihatnya gini. Ini 3 dibagi dengan total semua frekuensi kalikan 100%. Itu 12%. Kalau Anda menghitung secara manual, 12% itu pada lingkaran penuh itu berapa derajat, maka 12% itu kalikan dengan 360 derajat. Dapatnya 43,2 derajat. Artinya kalau Anda punya busur itu, masih ingat ya dulu waktu kecil kan, kalau pelajaran matematika trigonometri itu salah satunya Anda menggunakan busur untuk menghitung
apa ini namanya, mau membuat luasan dari daerah tertentu. Nah ini kalau Anda buat dalam busur, maka lebar apa daerahnya ini nanti itu mengikuti 43,2 derajat. Terus yang berjumlah 1 anak itu adalah 6 keluarga. 6 keluarga berarti nanti untuk menghitung prosentasenya 6 dibagi 25 kalikan 100% dapatnya 24%. Nah, ini kalau kita mau buat dalam bentuk kok besar banget 2486. Oh iya benar. Kalau dalam bentuk digambarkan berapa derajat yang ada di situ kalikan dengan 360 derajat. Ini kalau kita melakukannya secara manual. Nah, ini nanti dapatnya jumlah anak 0 itu ada 3 orang 12%, jumlah anak 5 itu ada 4%. Terus yang anaknya 4 ada 8%. Ya, demikian seterusnya. Yang 10 anak 10 anak. Anaknya 2 itu 10/25 tadi ya. 8%. 10/25 itu ya nggak sampai itu sih. 25, nggak sampai 50%. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau Anda menggunakan, nanti ya kita bicaranya sekalian aja nanti. Kalau nanti Anda menggunakan dengan Excel, jadi nggak usah ngitung yang seperti ini lagi nanti. Excel itu akan secara otomatis akan membagi-bagi sendiri. Derajatnya ini akan kelihatan. Gitu. Jadi derajat-derajatnya ataupun nanti prosentasenya itu Anda nggak perlu ngitung. Excel itu nanti dengan sendirinya akan melakukan itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan grafik lingkaran. Ada pertanyaan dulu? Ada ya. Terus grafik batang. Kalau grafik batang ini adalah cara penyajian variabel di mana nanti bentuk atau setiap variabel itu diwakili oleh sebuah batang. Nah, lebar dari batang ini harus sama, ya. Jadi saya lihat kalau secara manual gitu ya, Anda disuruh untuk membuat grafik batang, ternyata saya lihat anak-anak itu bikinnya asal-asalan gitu. Nah, dengan lebarnya yang berbeda-beda itu sudah tidak boleh. Terus setiap batang ini harus ada gap, ya. Jadi tidak boleh kalau kayak tadi histogram itu kan setiap batangnya itu malah harus apa ini nempel. Kalau yang itu ini harus ada gap ini malahan. Itu ya dikatakan dengan grafik batang. Nah, ini contohnya grafik batang itu ya. Ini berdasarkan apa ini candy allowance. Children happiness based on candy allowance. Jadi ini gini, grafik batang itu bisa merupakan grafik yang vertikal atau grafik yang horizontal. Jadi kalau jumlah kelompoknya itu antara 2 sampai dengan 7, Anda bisa menggunakan grafik vertikal. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya nanti supaya tulisan-tulisan yang ada di sini ini terbaca. Kalau Anda gunakan ini, tapi dia biasanya lebih dari 7 kelompok, ini nanti tulisannya ini tidak bisa terbaca dengan baik. Gitu. Ya. Ini adalah grafik batang. Terus kalau grafik yang horizontal, ini biasanya kita pakai saat jumlah kelompoknya lebih dari 7. Nah, jadi kalau lebih dari 7 itu ya ini nanti. Kalau Anda gunakan ini saya pakai vertikal boleh, Bu. Boleh, cuma jadinya nanti informasi dari data itu biasanya terpotong, tidak bisa terbaca dengan sempurna. Itu kalau kita pakai dengan grafik batang. Ya. Boleh horizontal, boleh vertikal.
Nah, ini contoh. Diketahui data pendidikan terakhir dari 20 orang karyawan. Maka kalau Anda mau membuat ini dalam grafik, langkah awal Anda adalah pertama, kelompokkan dulu berapa orang yang berpendidikan S1. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Berapa orang yang berpendidikan S3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Oh, Kak ditulis ya ini ya. Jadi harusnya dikelompokkan dulu. Ntar kita bikin aja ya tabelnya ya kalau gitu. Jadi kalau dari sini Anda harus menuliskan dulu berapa jumlahnya. Supaya nanti pada saat kita, nggak usah ditulis gini, pakai ini aja. Kita menuliskan dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk diagram itu jadi lebih mudah. Ini sudah saya bikinkan tabel kecil aja ya. Apa namanya? Pendidikan terakhir sama jumlah. Ada SMA, S1, S2, S3 lainnya. Oke. Saya buat kecil aja di sini. Ini pendidikan terakhir. Terus jumlah. Supaya terbaca aja ya. Oke. Pendidikan terakhir dari SMA, terus S1, S2, S3 lainnya. Kecilin dulu. Memakan tepat. Nah. Kemudian dari sini masing-masing Anda hitung. Yang berpendidikan SMA ada berapa? 2 ya. 2. Yang S1, 1, 2, 3. 3. Yang S2, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tolong dibantu ya kalau saya ada salah hitung. S3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus lain-lainnya ada 1. Berapa totalnya? 10, 20. Betul. Nah, berdasarkan data ini, kemudian kita akan buat dalam bentuk pie diagram atau grafik lingkaran. Jadi dari sini, kalau dengan grafik lingkaran, maka Anda perlu membuat yang seperti tadi itu. Jadi dari sini, kalau saya buat grafik lingkaran, jadinya seperti ini. Nanti dihitung ini nanti ya. Per 25 ya, berarti yang SMA itu 2 per 25, per 20, sorry. 2 per 20 kali 100%, berarti berapa? 2 per 20 itu 1/10, 10% berarti yang SMA ini 10%. 10% itu berapa derajat ya? Berarti 10% dikalikan dengan 360 derajat. Nanti dapat supaya tahu luasannya ini berapa. Yang S1 3 per 20 dikalikan dengan 100%. Berarti berapa? 200 per 3. 200 per 3 itu 67 sekian. Kok 67? Berapa? 203 per 20. Oh, 3 per 20 jadi 15 sih. Yang S1 15%, betul. Yang S2 5 per 20. 5 per 20 itu berarti 1/4.
1/4 berarti 25%. Ini yang S2. Yang S3 9/20, ketemunya 45%, yang lainnya ini adalah 1%. 5%, 1. Nah, ini grafik lingkarannya kurang lebih seperti ini. Terus ini bisa juga Anda buat dalam bentuk grafik batang. Jadi kalau grafik batang, kita akan dapatkan kondisinya seperti ini, jumlahnya. Nah, ini langsung aja ya, saya lihatkan ya bagaimana cara membuatnya. Saya tak copy dulu. Cara membuatnya kalau pakai Excel, saya sudah buat Excel. Tadi di copy dulu. Kelihatan? Atau perlu saya besarkan dulu? Ini. Jadi kalau Anda mau menggunakan Excel, maka misalkan kita mau pakai pie diagram gitu. Yang bagian ini tinggal Anda blok saja. Ini masih di PowerPoint, Bu. Oh, iya tah. Iya. Bisa, Bu. Belum kelihatan Excel. Iya, saya bentar. Iya. Jadi saya lupa enggak share all ya. Ya, saya tunggu. Saya stop share dulu. Ini Excel. Kelihatan sudah Excel-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Iya. Sudah, Bu. Oke. Nah, dari gini, kalau kita mau buat dalam bentuk pie diagram, jadi setelah data kita dapatkan seperti ini, setelah Anda kelompok-kelompokkan sesuai dengan jumlahnya, Anda sebenarnya tinggal ngeblok, di blok aja, yang SMA sampai lainnya terus jumlahnya ini. Kemudian pada insert ini, Anda akan terlihat ini beberapa grafik yang bisa kita pakai. Jadi contohnya, saya mau buat dalam bentuk pie. Ini pie ini yang Anda klik. Pie diklik, Anda mau buat dalam 2 dimensi atau dalam 3 dimensi, silahkan dipilih. Jadi ini sudah ada default-nya sendiri-sendiri. Mau yang pie-nya utuh atau pie-nya yang terpotong-potong, ini terserah Anda ya. Jadi ini cara nyajikannya aja. Misalkan saya ambil seperti yang digambar tadi, pie-nya utuh 2 dimensi. Ini yang akan saya dapatkan. Jadi kita dapatkan kondisinya seperti ini. Bu, itu kok nggak ada informasinya apa-apa. Nah, informasi bisa kita dapatkan dengan cara kita klik dulu pada pie tersebut, kemudian klik kanan. Klik kanan ini akan muncul. Kalau add data label, berarti nanti akan muncul angka-angkanya. Klik, angkanya muncul. Tapi biasanya kalau kita punya pie diagram, maka bentuk informasi numerik yang ada di sini biasanya adalah berupa persentase. Yang ini kan berupa angka-angka kan, 1, 9, 5, 3, 2 gitu. Terus bagaimana? Kita klik kembali pada pie yang ada pada satu keseluruhan di lingkaran ini, kemudian klik kanan lagi. Di klik kanan ini ada format data label. Format data label, kita klik akan muncul. Nah, muncul ini. Di label itu Anda mau ngisikan apa sih? Oh, ini value. Value itu angkanya yang tadi. Saya nggak perlu value-nya. Yang saya perlukan itu adalah persentasenya. Mungkin Anda tambahkan, saya mau menambahkan dengan kategori nama, gitu. Misalkan nih ya. Ya, nggak apa-apa. Anda masukkan aja. Klik. Nah, ini akan muncul. Lainnya 5%, SMA 10%, S1 15%, S2-nya 25%, S3-nya 45%. Kalau labelnya tadi sudah ada di setiap juring lingkaran yang ada, biasanya kalau saya yang bagian di sini ini saya hapus. Ya, supaya pie yang kita punya jadi lebih besar.
Itu kalau kita pakai diagram lingkaran. Misalkan Anda ngomong, aduh Bu, saya kepinginnya yang rada keren gitu, pakai 3 dimensi gitu. Ya bisa aja sih. Coba di sini langsung bisa enggak ya? Ini change chart type. Bukan salah apa ya? Lupa saya. Bisa langsung sih sebenarnya kita mau ubah ini dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Ini legendnya. Ini yang 2 dimensinya. Nah ini bentuk-bentuknya itu loh, Anda bisa ubah-ubah, terserah Anda mau yang mana. Jadi di sini ini misalkan mau, saya backgroundnya mau hitam gitu. Nah akan kelihatan nanti backgroundnya hitam. Terus bentuknya ini jadi sudah kelihatan kayak terpotong-potong gitu ya. Saya mau coba yang lainnya gitu, tinggal dicari aja di sini. Kalau tadi kan kita yang biasa yang atas. Ini misalkan putih tapi kelihatan yang terpotong-potong gitu. Nah ini juga bisa seperti ini. Ini terserah Anda. Untuk bentuk legendnya juga ini ada beberapa template yang bisa dipakai. Itu kalau kita melihat dari sisi ini. Nah, ini tadi kalau misalkan nih ya, saya kepinginnya 3 dimensi deh. Jadi dari yang ini klik dulu di daerah dari pie-nya ini tadi, kemudian klik kanan, ini ada change chart type. Jadi ini yang kita klik akan muncul, Anda mau mengubahnya dalam mana? Misalkan aja, saya mau ubahnya dalam 3 dimensi, tetap pie yang tapi 3 dimensi. Maka kita bisa buat ini 3 dimensi, ini saya buat yang terpotong-potong ya. Klik. Maka akan jadi. Loh. Mau yang apa? Kok nggak kelihatan Bu 3 dimensinya? Sorry. Ini karena mungkin berwarna-warni atau mungkin gimana. Harusnya kelihatan biasanya. Ini kalau mau cari yang warna-warni, ini satu warna dan lain sebagainya. Atau mungkin Anda merasa kepinginnya nggak usah yang terpotong-potong, jadi bingung nih Bu. Ya sudah dibikin aja kayak tadi, diklik gini dulu, terus klik kanan, change chart type, maka nanti cari ini 3 dimensi yang dia satu kesatuan. Nah ini yang akan kita dapatkan 3 dimensi ya. Ini ada kelihatan ininya. Rasanya kok bisa diputer atau diapakan ya? Supaya kelihatan lebih 3 dimensinya. Nah nanti bentuknya bagaimana, ini juga ada macam-macam, terserah Anda. Anda mau membuatnya yang seperti apa gitu. Mau yang berwarna-warni, mau yang satu warna, dan lain sebagainya. Terus, misalkan nih, saya mau membuat dalam bentuk diagram batang gitu. Diagram batang mau dari awal ya seperti yang tadi ya, di blok dulu, kemudian di insert nanti pilih diagram batangnya, tapi kalau dari yang sudah ada ini mau kita ubah, seperti yang ini tadi diklik kanan, kita ubah bentuk dari diagramnya, misalkan Anda mau dalam bentuk diagram batang tapi yang berbentuk vertikal. Nah, berbentuk vertikal seperti ini. Yang perlu Anda ketahui di Excel itu, dia memang tidak bisa mendefinisikan sebagai data yang kualitatif atau kuantitatif gitu. Jadi nanti silakan Anda sendiri yang akan membuatnya ini menjadi data-data yang tidak ada gap atau yang ada gap. Jadi misalkan saya buat ini dalam bentuk vertikal ya, gini ya. Jadi akan berubah nanti. Nah, SMA, S1, S2 ini tadi kan dimintanya memang setiap nilai yang ada itu kita berikan namanya juga. Kalau misalkan Anda merasa di bawah sudah ada Bu, ya tinggal diklik kanan aja. Diklik kanan, klik dulu ya pada batangnya. Di batang ini diklik kanan. Di batang diklik dulu, kemudian klik kanan, terus kita ubah data labelnya. Saya cuma perlu, kalau batang dia nggak ada persentase. Saya cuma mau value-nya saja, kategori namanya nggak ada. Sudah akan muncul ini angka-angkanya.
Kalau saya mau buat dalam persentase, Bu, berarti nanti di jumlah ini Anda ganti dulu dalam bentuk persentase. Sehingga nanti secara ininya di sini dia akan keluar value-nya dalam bentuk persentase, ada persennya. Karena kalau dalam bentuk diagram batang, dia memang biasanya tidak dalam bentuk persentase. Tapi ada kalanya pada saat Anda ngolah data, itu kita perlu membuat diagram batang ini dalam bentuk persentase. Ini pun juga bisa macam-macam, terserah Anda nanti bagaimana cara ininya ya. Mau yang satu warnanya yang orange atau apa, bentuknya misalkan mau dibuat yang seperti ini. Loh, ini bentuknya 3 dimensi kan, jadi kayak ada munculnya itu. Saya mau buat ini dalam bentuk diagram batang tapi yang horizontal gitu misalkan nih ya, karena jumlahnya itu banyak misalkan. Ya tinggal seperti yang tadi ya, diklik di sini, klik, terus ganti, change type-nya, terus kita ambil yang mana tadi? Yang bar ini. Nah, bentuknya mau yang bagaimana? Ini ada yang 3 dimensi. Coba ya 3 dimensi. Oh, jadinya gini. Ini bisa diputar-putar kalau ini. Setahu saya bisa diputar-putar. Setahu saya yang ini bisa diputar. Bisa nanti Anda carilah. Ada kok caranya untuk itu. Aduh Bu, nggak kelihatan Bu, saya mau buat yang biasa aja ya, seperti yang tadi. Diklik dulu, kemudian klik kanan, Anda tinggal ganti aja, polanya bagaimana. Oh, saya pingin yang batang biasa. Ini dapatnya. Nah, kalau kondisinya kan kayak gini, misalkan aja Anda kepinginnya itu, saya inginnya data yang ada ini urut gitu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil gitu ya misalkan. Berarti dari data yang ada ini yang harus Anda urutkan terlebih dahulu. Misalkan aja diurutkannya itu di blok dulu ya, di blok, kemudian ini ada sort and filter. Sort and filternya ini kita pakai custom aja. Misalkan aja saya mau mengurutkannya, misalkan nih ya, berdasarkan jumlah, gitu. Berdasarkan jumlah, bukan berdasarkan pendidikan terakhir. Berarti saya sort by apa yang di sini? Oh, kok gitu? Saya tunggu kok 2. Bukan. Oh, karena ini yang di blok, terus di sort, custom sort, sortnya by apa? Misalkan by jumlah, ya, by jumlah value kan ini ya. Dari mana? Misalkan aja dari yang terendah sampai yang terbesar, dari yang terkecil sampai yang terbesar sudah saya sort. Nah, secara otomatis nanti grafik yang Anda punya, grafik batang ataupun nanti pie-nya itu juga akan mengikuti dari yang di sini. Ini kalau yang kayak gini kan enak. Jadi dari sini saya bisa langsung kelihatan gitu. Oh, yang paling tinggi itu S3, jumlahnya ada 9 responden. Terus saya kepingin background-nya berubah ya, tinggal diklik aja ini. Klik. Andaikan ini ya, saya enggak mau ada ada garis-garis gitu, misalkan nih ya, misalkan namanya orang kan macam-macam. Enggak mau garis, setelah Anda klik di garis tinggal di-delete. Hilang sudah. Saya mau kasih background. Pada plot area ini diklik, terus klik kanan, kemudian format plot area. Ini nanti ada macam-macam. Fill-nya apa? Misalkan fill-nya mau yang gradien. Gradien dari warna apa sampai apa. Misalkan saya ambil, nah ini ada default-nya juga. Wis, ini ngawur aja ya. Saya ambil yang gini. Nah, nanti akan jadi bentuknya. Saya mau background-nya yang lain lagi Bu ya, tinggal diklik aja nanti cari ya di format ini. Gradient atau picture, texture, fill, ini kan juga ada
yang sudah tersedia ya. Tapi Anda mau cari yang lain juga monggo. Misalkan gini. Akan muncul. Ini dalam penyajian data dengan menggunakan Excel. Bagaimana? Ada kesulitan? Gampang ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Nanti yang apa? Data kualitatif nanti kita lihat kembali. Ini yang tadi data kuantitatif ya. Oke, kalau tabel side by side ini kita juga bisa gunakan dengan Excel, sama seperti ini sih. Jadi yang di sini nanti Anda akan buat tabelnya itu dalam bentuk tabel 2 dimensi. Ada investor, ada apa ini? Comparing investor, ada saving, CD, bond, and stock. Jadi ada 2 variabel. Di dalam membuat tabelnya nanti kita akan buat tabelnya itu dari tabel 2 variabel itu. Kemudian dari 2 variabel tinggal Anda inikan saja tinggal digambarkan aja di blok di Excel tadi, kemudian kita gambarkan. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada datanya kita coba. Oh, enggak ada datanya. Oh, ini. Terbaca enggak ya? Sebentar, saya coba dulu. Oh, ini gambar. Enggak bisa terbaca. Saya coba ya. Kita bikin data yang gampang-gampang aja. Misalkan aja apa? Toko A, saya tulisnya gini. Toko A, toko B, terus toko C. Yang kemarin tuh ya, yang barang yang dijual, misalkan apa? Sayur, terus buah, terus habis itu misalkan apa? Sayur, buah, snack. Nah ini saya ngawur aja ya ini ya. Ini misalkan hasil harganya gitu 10, yang ini 15, yang ini 3. 3. Terus yang toko B, yang sayurnya misalkan 11, buahnya misalkan 14, yang ini 5. Yang toko C, sayurnya misalkan 8, buahnya 18, yang snacknya andaikan 4 gitu. Nah, dari sini kita ingin membuat grafiknya. Maka Anda tinggal blok aja ini semua. Di blok, kemudian lari tadi ke insert, cari diagramnya bisa yang kolom, bisa yang bar ya. Terserah. Misalkan saya pakai yang kolom aja. Yang kolom saya pakai kolom yang biasa aja, enggak 3 dimensi. Nah, ini yang akan kita dapatkan. Sudah langsung dia akan membentuk toko A. Ini informasinya yang biru itu sayur, yang merah itu adalah buah, yang hijaunya adalah snack. Ini adalah variabel Y-nya, dalam hal ini harga ya tadi ya yang kita punya di sini. Harganya. Kalau Anda mau melihat, saya kepingin ini karena kan jauh dari sana, coba sih saya kasih dikasih value gitu. Dikasih value ya tinggal diklik aja, kemudian add data label. Nah, muncul. Kalau yang ini memang satu-satu harusnya ini add data label. Muncul yang biru, yang hijau juga demikian. Ini. Kalau nanti datanya banyak, bisa juga diubah menjadi bentuk yang horizontal. Jadi kalau mau ubah, Anda klik kayak tadi ya, diklik, terus klik kanan, change chart type, kemudian pilih yang tadi adalah bar. Misalkan itu. Nah, seingat saya ini bisa itu kan kok diunggulkan.
Saya lupa tapi gimananya ya. Bisa kayak gini. Atau Anda mau buat yang biasa aja deh Bu, kok pusing saya yang lihatnya ya, sudah tinggal ini tadi diganti. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda menyajikannya, Anda bisa menggunakan Excel aja ya, mudah menurut saya. Ini pakai SPSS juga bisa banget. Kalau SPSS mungkin malah tidak perlu seperti yang tadi ini, yang di soal yang mana tadi? Soal yang ini tadi loh. Ini jenjang pendidikan. Nggak perlu kita kelompokkan gini. Kalau Anda pakai SPSS itu kan memang software khusus untuk statistik. Data yang ini saja, kita tinggal short, kemudian tinggal di blok gitu ya, kemudian kita masukkan ke dalam ini, perintahnya mau ngapain gitu, dia dengan sendirinya itu sudah langsung mengelompokkan. Itu kalau kita pakai software statistika. Kalau yang ini kan kita harus hitung dulu, harus hitung manual dulu. Memang rada susah itu kalau pakai yang Excel ini, andaikan gitu datanya besar ya, ada 1000 data gitu, wah ini kita harus cari satu persatu ini bagaimana gitu. Nah nanti kalau kondisinya seperti itu mungkin saya biasanya ngakali pada saat input itu saya bikinkan kolom-kolom sendiri untuk yang SMA, S1, S2, S3 itu saya bikinkan kolom. Sehingga nanti ngisinya itu tinggal kasih angka 0 dan 1, 1 kalau ada diisi 1. Terus kemudian tinggal saya sum, baru kemudian saya saya dirapikan dengan yang di sini ini, baru kemudian kita gambarkan. Itu bisa diakali dengan gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Itu tadi penyajian data dengan menggunakan data kualitatif atau data kuantitatif. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian data ya. Jadi kesalahan yang seringkali terjadi dalam penyajian data. Jadi menggunakan cat junk, terus no relative basis, in comparing data batch, kemudian compressing vertical axis, dan no zero point. Kita lihat satu persatu apa sih maksudnya itu. Nah, cat junk itu maksudnya gini. Kalau misalkan Anda, ini contoh aja salah satu ya, kita mau membuatkan data tentang upah minimum misalkan. Nah, upah minimum, Anda nuliskannya ini kelihatannya bagus gitu loh, semakin besar itu maunya gambarnya itu dibikin semakin besar juga. Tapi ini kalau secara penyajian data nggak bagus. Nah ini coba, ini cuma 4 data. Andai kan kalau kita punya misalkan ada 10 data gitu saja, bisa-bisa nanti yang terakhir besar banget gitu ya. Jadi yang gini ini menurut tidak bagus, tidak boleh untuk dilakukan. Terus harus bagaimana? Anda bisa gunakan tabel grafik. Jadi gunakan grafik aja, grafik biasa. Jadi dikasih titik ini, kemudian kita hubungkan. Jadi kayak apa ini tadi, poligon gitu ya. Tapi di poligon tadi kan nilai tengah, kalau yang ini enggak data yang ada. Ini data discrete soalnya. Nah dari situ itu kita nanti akan bisa melihat kecenderungannya, apakah trennya ini naik, atau trennya itu stabil, atau trennya malah turun gitu ya, atau malah naik turun. Itu akan kelihatan dengan penyajian data yang seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah kalau misalkan itu frekuensinya itu besar, ada yang kecil, ada yang besar, maka sebaiknya memang kalau angka yang kayak gini ini tidak terlalu bagus. Ya, yang baik bagaimana? Sebaiknya Anda gunakan dengan relatif. Jadi dalam bentuk persentase. Supaya angka-angka yang kita punya ini tidak terlalu besar. Soalnya kayak gini ini, kalau kita lihat, ini antara 100 sampai 200 itu kan banyak.
Ya, di sini ini berapa nih angkanya? Tapi kalau kita buat dalam bentuk persentase, ini ada 10 sampai 20. Nah, ini kan kita bisa kira-kira. Karena kalau kita bicara yang nilai-nilai diskrit 10 sampai 20 kan berarti cuma ada 10 nilai ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Jadi kalau ini dikira-kira, oh ya ini di antara sekian dengan sekian. Ya, akan lebih baik lagi kalau kondisi yang seperti ini Anda Anda berikan informasi numerik di setiap batang yang ada, itu akan lebih baik lagi. Terus compressing vertical axis. Nah ini, jadi kalau misalkan data Anda itu cuma antara 0 sampai yang nggak sampai 100, jangan membuat vertical axis-nya itu dari 0 sampai 200. Nggak akan kelihatan nanti. Fluktuasi dari tabel yang kita punya, dari data yang kita punya ini nggak akan terlihat. Jadi ternyata kita lihat aja, oh datanya maksimum nilainya 50. Ya bikin vertical axis-nya ya antara 0 sampai dengan 50. Seperti ini. Terus kemudian apa ini ya? No zero point on vertical axis. Kalau andaikan kondisinya itu nilainya memang di atas seperti ini, sebaiknya ya kita tetap menuliskan ada titik nolnya itu tetap kita tulis. Tapi di tengah-tengahnya ini, ya di tengah-tengah, karena kan Anda mikirnya nanti, waduh kalau ini kan dia cuma berkisar di antara berapa ini, 36 sampai 45 gitu. Yang ininya kan nanti membuat dia tidak kelihatan gitu. Ini bisa dibuat gini loh. Nah, gini. Tapi tetap 0 itu tetap ditunjukkan, karena nilai minimum 0 itu kan harus dikelihatkan. Terus yang di sininya baru Anda tuliskan yang di persekitaran. Tapi ini menunjukkan bahwa di sini ini loh, posisi 0 itu. Jadi sebaiknya tetap ditulis. Kalau ini saya tulis panjang, Bu, itu juga nggak akan baik. Karena memang ternyata grafik fungsi yang kita punya kan ada di antara nilai 36 sampai 45 saja. Jadi ya memang seharusnya yang lebih difokuskan di nilai yang ini. Tapi zero point-nya tetap ditunjukkan. Terus apa lagi? Data yang baik kayaknya ini deh sudah. Oke, bentar. Ya ini tadi ya. Ini sebenarnya kalau kayak gini, ini menurut saya nih ya, ini tergantung ya, tergantung dari kepinginnya data yang disajikan apa. Jadi kalau yang ini kan memang kelihatan fluktuatifnya gitu. Ya, cuma kekurangannya ini tadi zero point-nya nggak diperlihatkan. Tapi kalau Anda menunjukkan dengan skalanya itu sekarang dibikin 20-an, ini jadinya sepertinya akan stabil. Mungkin kita bisa ngomong kalau yang di sini ini, kita bisa ngomong bahwa ini data penjualan ya, data penjualannya itu memang relatif stabil gitu. Oh sorry, ini berarti masukan ini ya, apa ini namanya, pemasukan dari penjualan karena dolar satuannya, bukan jumlah barang tapi dolar. Nah, kalau kayak gini ini kita bisa ngomong bahwa oh ya memang ini relatif stabil lah di angka 40-an, 40 dolar. Tapi kalau kita mau melihat lebih detailnya lagi, saya akan menyajikan dalam data yang seperti yang di sebelah kiri. Tapi zero point-nya ini tetap saya tulis. Jadi nulisnya kayak tadi. Ada zero point, terus mungkin dikasih garis yang ringgit-ringgit gitu, terus kita mau nunjukin. Oh, bahwa ada yang ini tadi, ada titik maksimumnya di bulan Februari, yaitu misalkan aja ini 45 dolar. Tapi ternyata ada titik minimumnya, yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, berarti kalau di bulan April ini ada minimumnya seperti ini, kita kan harus hati-hati. Berarti ini harus ada strategi tertentu supaya tidak seperti yang ini. Ini titik minimum dinilai sekitar 38,3738 dolar. Gitu ya, memang tergantung dari
apa yang akan Anda sampaikan? Kalau Anda mau melihat secara keseluruhan, nah kayak gini ini Anda akan baik ngomongnya bahwa sebenarnya pendapatan kita itu stabil gitu. Tapi kan stabil pun tuh ada yang paling besar, ada yang paling kecil. Nah, Anda bisa sajikan dari data yang seperti di poin ketiga, poin di sebelah kiri, cuma 0 poinnya tetap harus ditulis. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke, kalau enggak ada, saya tambahkan yang ini ya. Jadi misalkan aja, tadi kan kita belum bicara yang data kontinu. Tadi ini kan yang data kualitatif, yang kuantitatif. Yang kuantitatif, misalkan aja saya punya kondisinya seperti ini. Gitu ya, kuantitatif. Ini nilai. Kalau nilai itu kontinu. Kalau data kuantitatif, maka nanti bentuk histogramnya dia tidak boleh ada gap. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau misalkan Anda membuat sebuah histogram dengan Excel, Excel itu tidak bisa melihat ini datanya kualitatif atau kuantitatif, semuanya itu dianggap sama. Jadi kalau kayak gini tetap kayak tadi ya, di blok dulu. Kemudian insert, misalkan aja saya mau pakai data histogram. Ini yang akan kita dapatkan. Nah, ini yang akan Anda dapatkan. Anda lihat ini ada gap, padahal kalau di histogram itu kan tidak boleh ada gap. Terus bagaimana, Bu? Ya kita bisa buat supaya ini tidak ada gap. Dengan cara yang bagaimana? Anda klik pada salah satu, diklik pada salah satu batang, kemudian klik kanan, ini kayaknya. Saya lupa ingat, coba ya. Format data series. Nah ini, di data series ini akan muncul. Jadi lebar gapnya itu berapa? Jadi memang Anda sendiri yang harus melakukan penyetingan. Jadi kalau saya punya datanya kuantitatif, data numerik, kan tidak boleh ada gap. Bentuk dari tabel tadi, bentuk dari diagram tadi, ya harus saya buat menjadi no gap. Jadi 0%. Ya. Kita dapatkan kondisinya seperti ini. Ibu kok nggak ada bedanya dari sini ya, diklik kanan, diklik dulu, terus klik kanan, kemudian Anda format data series. Format data series itu apa? Misalkan ini filenya itu berarti warna dari batangnya, terserah. Ini dibuat otomatis ini, terserah Anda ya. Anda mau pakai gradien, Anda mau menggunakan solid, mau pakai picture, itu terserah Anda. Kita pakai tadi yang otomatis. Terus ini border color. Border color yang ini dibikin otomatis, kita bikin yang solid aja ya, supaya warnanya berbeda. Misalkan apa? Tadi biru, supaya kelihatan jadi aja merah. Kemudian border style. Border style itu ini ketebalan dari garisnya. Andaikan aja saya mau rada tebal, dikasih 2, P1,5. Bentuknya bagaimana? Bentuknya apakah garis biasa, double, mau yang putus-putus, atau garis lurus, dan lain sebagainya. Terserah kita. Ya, misalkan kayak gini. Nah, ini yang akan saya dapatkan. Bu, ini kok gak enak sih, Bu? Kok angkanya yang sebelah kiri malah lebih besar 85, yang sebelah kanan malah lebih kecil daripada 40. Ya berarti Anda harus urutkan terlebih dahulu. Jadi dari sini diurutkan. Berdasarkan apa? Ya berarti ngurutkannya nanti berdasarkan nisbi aja ya. Berarti di sort, custom sorting,
berdasarkan MISBI. Terus maunya dari apa ini? Kalau yang jelek dulu berarti yang Z, dari Z to A. Nah, dapat akhirnya. Ini dia. Kita dapatkan. Yang ini kok angkanya turun. Berarti kotaknya bisa Anda perpanjang. Ini karena saya masukkannya gini ya, rings nilai. Kalau Anda mau nanti jadinya satu-satu kayak yang tadi dari 0 sampai 40, 40 ke 50, berapa ini? 56, 56 ke 64 dan seterusnya, ya berarti Anda nanti di sini memberikan batasan-batasan itu angkanya. Jangan dalam bentuk rings. Ini dia cuma membaca aja. Jadi yang ditulis di sini adalah dalam bentuk ringsnya. Ini kurang lebih kalau ingin menggambarkan data kuantitatif dengan menggunakan Excel. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu.